dengan Tante Besti di sini. Alhamdulillah ya, buat teman-teman jangan lupa di-subscribe ya, terus dibagikan ke teman-teman, dan jangan lupa ya buat saudara-saudaraku yang belum punya rumah, tolong YouTube ini dibagikan, dan ini mengandung bawang semua teman-teman. Alhamdulillah hari ini Tante Besti kedatangan tamu dari Tajur Citerep. Kita langsung sapa-sapa orangnya ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Sehat, Pak Mas Udin? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Bapak gimana, Pak? Pengalaman Bapak nih udah berapa tahun kerja di Koprumnas? Perkenalkan diri, atau Bapak sebagai apa? Karena supaya tidak ada rekayasa ya bahwa beliau ini adalah pegawai saya. Silakan Pak, perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Pak Masudin. Saya bekerja di Koprumnas ini kurang lebih udah hampir masuk 6 tahun ini ya. Masya Allah. Dari 2018 kalau nggak salah. Waktu itu. Terus? Alhamdulillah saya bisa bertemu dengan Koprumnas yang sangat luar biasa, yang memberikan kesempatan pada saya untuk bisa mempunyai rumah dengan persyaratan yang sangat mudah sekali, yaitu hanya KTP dan napas. Itu aja sih syaratnya. Sangat mudah sekali. Terus Bapak sekarang di kantor sebagai apa? Saya di kantor sebagai petugas keamanan Satpam. Oke, jadi kalau nanti ada yang mau ke kantor bisa ketemu Pak Masudin ya? Siap, pertama pasti ketemu saya dulu, Bu, baru bisa masuk. Pak Masudin udah berapa tahun sih di Koprumnas bekerja? Kurang lebih hampir 6 tahun, Bu, jalan 6 tahun hampir. Hampir 6 tahun. Siap. Kenapa Bapak bertahan di Koprumnas padahal gajinya kecil, dipotongin gaji tiap bulan, guys? Alhamdulillah, Bu ya. Kalau untuk dinilai dari nominal kita nggak seperti kita, yang kita cari adalah hidup ya? Iya. Buat bayar sekolah anak aja nggak sanggup, Bapak Ibu. Kasbon mulu. Tadi dulu gue jangan cerita nangis nih. Itu dia. Sering kasbon, Bapak Ibu. Nomor 1, Bu. Oke, terus? Ya, saya cari satu yang pasti keberkahan. Insya Allah kalau kita bersyukur berapapun yang kita dapat, ada keberkahan di situ, insya Allah Allah akan mencukupin apa kebutuhan kita. Masya Allah. Jadi Bapak ngerasa walaupun gajinya menurut Bapak di bawah rata-rata lah ya, kalau dipikirin bisa nangis bawang teman-teman ya, karena bisa makan sehari bisa enggak gitu ya. Tapi apa yang terjadi dalam kehidupan Bapak selama Bapak berjuang di Koprumnas? Karena kan Bapak kan ini kan garda terdepan nih, pasti udah ketemu dong orang yang nangis-nangis, yang marah-marah, yang segala macem lah gitu ya. Apa yang kira-kira Bapak alami sebagai petugas keamanan di sini? Sangat banyak, Bu ya. Pernah down nggak sih, Pak? Pernah stres nggak, atau pernah aduh gimana ya gitu? Kalau untuk down namanya manusiawi pasti ada, tapi kembali lagi kita niatnya mulia. Saya akan berusaha menjelaskan sebaik-baiknya sampai konsumen itu mengerti, dan alhamdulillah sampai saat ini pun tertangani, Bu. Seperti itu. Terus Bapak ada nggak sih mungkin cibiran-cibiran dari saudara, dari tetangga, atau dari orang-orang yang sebelum Bapak dulu terima kunci rumah? Karena kan pasti banyak yang bilang, oh ini penipuan, nggak bener. Tapi Bapak kenapa udah Bapak dibilang gitu masih bekerja di Koprumnas, masih percaya, padahal waktu itu Bapak belum terima kunci ya? Betul. Nah itu kan juga banyak yang menghasut juga, apalagi di Tajur. Nah kenapa Bapak sama istri bertahan? Alhamdulillah kami bertahan karena niat kami memang udah kuat dari awal. Pertama kami gabung di Koprumnas pun belum ada contoh realnya, Bu. Masih lahan kosong ya. Lahan kosong, sawah. Nah, dari situ aja kami bisa melewati, apalagi setelah ada penerimaan kunci STK. Ya kami tambah mantap. Intinya tidak ada keraguan seperti itu, Bu. Bapak sebelum di Koprumnas kerja di mana? Waktu itu saya di Percetakan Negara. Daerah Salemba situ, Bu. Terus? Sebagai keamanan juga sama. Kenapa dulu keluar? Karena habis kontrak, Bu. Pas habis kontrak, kebetulan kan setiap bulan saya bayar cicilan itu kan ke Koprumnas, Bu. Kantor. Waktu itu kita masih kontrak juga. Oh iya. Kantornya. Jadi sebelum Bapak bekerja juga memang Bapak dulu udah konsumen ya? Alhamdulillah iya. sudah konsumen. Terus sampai akhirnya istri yang nyariin katanya cari kerja di betul. sini. Okay. Terus Bapak setelah udah kerja di Koprumnas nih, kan kenapa Bapak tuh bertahan padahal Satpam tuh udah bolak-balik keluar gitu ya, tapi Bapak kenapa bertahan hampir 6 tahun ini? Kayaknya calon naik haji nih teman-teman. Amin insya Allah, Bu. Ya calon umroh ini. Amin. Kayaknya. Kenapa Pak Bapak masih bertahan terus padahal ada COVID waktu itu ya, kayaknya di Koprumnas nggak ada pemecatan ya, Masya Allah ya. Alhamdulillah. Iya, terus kebetulan di rumah kan ada usaha kecil-kecilan warung, jadi setelah waktu itu istri kerja sih sebetulnya, Bu ya, karena waktu itu kena PHK,
Ya, kita buat usaha kecil-kecilan warung seperti itu. Alhamdulillah sampai saat ini. Jadi Bapak kebantu lah ya. Alhamdulillah. Karena kalau nggak dibantu sama istri ngewarung kayaknya berat. Luar biasa, Bu. Iya, apalagi rumahnya udah di ini ya, renovasi ya. Alhamdulillah. Iya. Apa bedanya tinggal di kontrakan dulu dengan rumah sekarang? Sangat berbeda, Ibu. Kalau kita tinggal di kontrakan kan itu rumah orang, Bu. Kita bayarin tiap bulan. Oke, Pak. Ini kan Bapak kan ibaratnya pernah nggak sih ngajak teman-teman tetangga buat beli rumah? Karena kan Bapak kan pegawai di sini gitu ya. Pernah nggak sih ngajak mereka untuk beli rumah juga di Koprumnas? Pernah, Bu. Ada yang ikut? Ada. Waktu itu dia sampai take over, dia ambil rumah. Pernah saya closing. Ih, Masya Allah, keren ya Pak Masudin. Emang di Koprumnas sebetulnya kan ini juga buat pegawai yang nonton ya. Sebetulnya mereka boleh kan jualin rumahnya? Boleh, nggak ada larangan. Nggak ada larangan. Dapat 300.000 ya per orang. Betul, ya. Jadi teman-teman buat pegawai Tante Besti nih yang nonton, semoga tergerak hatinya, terutama KBK ya, staff-staff ya. Siap. Nah, boleh Pak Masudin ceritain nih, boleh nggak sih jual rumah sebetulnya? Sangat boleh sekali, Bu. Karena itu kalau kita mau sangat membantu perekonomian kita juga kan. Ini soalnya partner Bapak ada nih yang live tiap hari cek kodam mulu, bukan jualan rumah. Udah gitu gue keselnya kenapa live-nya di kantor. Saya nggak seneng gitu. Kasih tahu nih sama tim Bapak nih. Siap, Bu. Nah, tiap hari boleh cek kodam janda, kenapa nggak cek kodam rumah? Jelas-jelas dapat duit, betul nggak? Betul. Kalau cek kodam rumah gue seneng. Ini cek kodam janda dicek-cek semua. Aduh, pusing jadinya gue. Ini harus diomongin nih Pak partnernya nih, saya nggak perlu sebutin siapa orangnya. Siap, ya kan? Siap. Nah, jadi teman-teman semua, Tante Besti sebetulnya membuka peluang untuk seluruh pegawai ya. Seluruh pegawai, mau di divisi apapun, kalau Anda tidur, rugilah Anda, betul nggak? Siap. Rugilah Anda, ya kan? Kenapa? Kalau PIC itu memang saya paksa, ya, karena mereka saya kasih bonus di luar itu. Tapi kalau yang di luar daripada divisi PIC marketing, sebetulnya kalau mereka kurang duit ya nggak boleh ngeluh ya. Harus cari duit kayak Pak Masudin puter gitu kan. Nah, Pak, kira-kira apa nih yang Bapak rasakan setelah Bapak ada di Koprumnas? Padahal yang lain nih pada keluar masuk loh Pak, ibaratnya udah masuk terus keluar nggak tahan, bahkan ada yang kabur juga Pak pegawai saya, nggak usah jauh-jauh deh Pak supir saya gitu kan. Kenapa Bapak memilih bertahan? Tidak juga, Bu. Terus kenapa? Alhamdulillah, yang pasti karena satu, saya udah bertemu dengan Koprumnas yang misi dan visinya itu memang membantu orang kecil, mempermudah segalanya. Jadi di situ visi dan misinya aja udah mulia. Kenapa kita tidak ikutin gitu? Saya senang, dalam artian apalagi sampai saat ini saya udah dapat rumah, udah menikmati. Jadi apalagi yang saya cari, teman saya sangat bersyukur. Tinggal umroh ya? Amin, Bu. Mau sangat mau. Jadi teman-teman, memang kita ada program untuk karyawan Koprumnas. Kedepannya kami juga akan mengumrohkan karyawan kami yang setia ya, Bapak Ibu, setia dan loyal. Dan alhamdulillah saya juga berterima kasih ya untuk KBK ya. Mungkin ada beberapa orang yang sudah hampir 5 tahun juga Pak, gitu ya. Insya Allah saya juga pertimbangkan. Bahkan Pak, kami sampai hari ini nggak mecat orang yang udah umur 70 ya. Betul, ada. Enggak saya pecat demi Allah, saking saya sayangnya ya sama pegawai saya. Alhamdulillah, padahal kita juga mempekerjakan yang sudah umur 70-an ya Pak ya. Betul. Nah, jadi teman-teman ya itulah hebatnya Koprumnas. Kami tidak memandang umur, kita tidak memandang background ya kan. Dan juga satpam-satpam kami juga alhamdulillah ya yang sekarang ini sudah satpam pilihan ya Pak ya. Terus gimana Pak anak-anak istri setelah Bapak pindah rumah di Tajur? Gimana rezeki dan kehidupannya sekarang? Alhamdulillah, yang pasti kehidupan lebih tenang Bu ya. Lebih tenang, lebih nyaman, lebih menikmati. Ditambah lagi kan memang suasana di sana suasana yang masih sangat ini sekali adem lah Bu. Jadi jauh dari kebisingan, jauh dari pikiran-pikiran yang negatif. Alhamdulillah dapat ketenangan sih di situ Bu. Jadi istri tambah gemuk sih? Alhamdulillah Bu. Tambah gemuk kayak istrinya. Terus Pak, ada kejadian nggak di saat proses sampai 6 tahun ini, apa yang kejadian yang paling kerasa sama Bapak atau yang paling berkesan lah sama Bapak setelah Bapak tinggal di Koprumnas, kerja di Koprumnas, dan juga Bapak menjadi konsumen Koprumnas gitu loh. Ada nggak sih Pak kejadian yang sangat nggak ngenakin, dukanya lah gitu, ada nggak? Pasti ada ya Bu, waktu itu ya. Karena sebagian orang di luar sana kan menganggap Koprumnas ini banyak yang negatif Bu. Sampai terjadi waktu itu kan pelaporan, sampai terjadi juga adanya demo di Koprumnas. Tapi alhamdulillah kami bersama tim, bersama keluarga besar Koprumnas ini mampu bertahan, mampu melewati hal-hal tersebut. Bapak lucu nggak waktu itu ada demo, kita malah bagi sembako. Ya.
dan Bapak sudah jagain guys. Tapi Bapak nggak down, ada orang yang demo tuh Bapak nggak hilang kepercayaan sama Bapak? Alhamdulillah tidak. Ya. Terus apa pesan-pesan Bapak nih sebelum kita berakhir ya? Pesan-pesan Bapak untuk seluruh konsumen yang belum dapat kunci rumah dan juga oleh staf-staf atau KBK Koperumnas, apa yang mau Bapak pesan buat mereka? Karena mereka nih sampai hari ini nggak tahan banting nih Pak. Ada juga yang berhenti di tengah jalan. Banyak, Bapak. iya betul. Apa Bapak mau ngomong sama mereka dari hati Bapak? Buat teman-teman rekan-rekan semua KBK yang ada di kantor ini semua harus semangat. Kita jangan menyerah, perjuangan kita hanya sampai di sini. Tapi perjuangan tuh harus diselesaikan sampai betul-betul konsumen pun nanti merasakan apa nikmatnya dari perjuangan itu sendiri, yang penuh dengan liku-liku ataupun yang banyak negatif. Tapi kita mampu membuktikan itu dan bisa melewati semuanya. Bapak bersyukur nggak sih ketemu Koperumnas? Alhamdulillah bersyukur sekali Ibu. Nggak nyesel? Tidak. Walaupun banyak orang yang menjelekkan Koperumnas, teman-teman Bapak juga banyak yang pergi. Pasti kan teman Bapak juga ada yang nonton nih, mantan-mantan satpam yang dulu, yang mereka tuh, sebenarnya Bapak sedih nggak sih mereka keluar Pak? Sebetulnya sedih Bu, karena kami biasa bersama-sama melewati rintangan tahun demi tahun, tiba-tiba mereka tidak ada. Pasti ada rasa sedih. Tapi semua itu kan kita hanya bisa pasrah, semua itu udah ada takdirnya masing-masing. Seperti itu pilihan juga seperti itu. Jadi Bapak mau bilang apa nih sama teman-teman yang sudah pada keluar nih, terutama mantan-mantan lah, Bapak pasti tahu lah mantan-mantannya banyak. Mungkin kalau dihitung ratusan kali mantan kita ya. Soalnya Bapak kan lihat nih keluar masuk gitu. Mungkin Bapak mau ngomong apa sebagai karyawan, karena kan Bapak nih dipaksa dipotong gaji. Dulu kan memang nggak dipotong, tapi sekarang kan dipotong nih setelah pandemi nih. Nah, apa yang Bapak rasakan ketika Bapak dipaksakan dengan dulu Bapak belum dipaksain gitu? Allahumma paksain nih sekarang judulnya nih. Jadi mau nggak mau kan Bapak lancar. Dulu soalnya ngaku. Tapi ada nggak sih dulu itu Pak denda? Nggak ada ya? Nggak ada Bu, belum pernah. Walaupun telat 2 bulan sampai 3 bulan selama ini. Tidak ada yang namanya denda, itu tidak ada. Tetap. Masya Allah. Nikmat mana yang kau dustakan ya guys ya. Kalau ada orang yang menolak Koperumnas, ada lagunya Pak. Sungguh terlalu. Ya dikasih rumah kok nggak mau gitu kan. Siap. Jadi sekarang udah waktunya bukan jual rumah, KTP dan apa sudah tahu Pak semua. KTP dan apa, udah pada tahu semua, betul nggak? Tapi sekarang lebih kepada tetangganya gimana, atau ada masalah-masalah di Tajur, boleh tuh Bapak angkat gitu. Atau misalnya, guys, rumah saya mewah. Kenapa? Mepet sawah. Lihat nih kiri kanan. Boleh. Jadi saya pengen Bapak lebih jadi contoh gitu. Supaya termotivasi juga pegawai saya yang lain. Karena saya kepingin bukan cuma Bapak aja yang terima kunci habis ini. Saya maunya sih ada 4-5 orang lah yang harusnya terima kunci ini pegawai saya gitu. Oke, jadi Pak Masudin untuk terakhir apa nih pesan-pesan Bapak sebelum kita berakhir ya. Saya juga berterima kasih sama Bapak sampai hari ini. Bapak adalah contoh buat kami, Bapak adalah inspirasi dan motivasi buat pegawai-pegawai kami, terutama staf-staf saya yang hadir di sini dan nonton. Semoga dengan menonton videonya Pak Masudin, Anda semakin tergugah ya. Amin. Bahwa jauhi riba, perbanyak sedekah, insya Allah dimampukan. Nomor 1 Bu. Jadi apa yang Bapak mau pesan sebelum kita berakhir nih? Silakan Pak, pesan-pesan teman-teman. Harapan saya pertama untuk doa-doa untuk pimpinan Koperumnas seperti Pak Dirut, Ibu CEO, juga kepada manajemen yang lain diberikan kesehatan, diberikan panjang umur. Karena tanpa mereka mungkin konsumen dan kita-kita ini sangat sulit untuk bisa punya rumah. Tapi alhamdulillah dengan ide-ide pimpinan kami, semuanya itu bisa terlaksana. Dengan mudah kita bisa punya rumah. Amin ya. Jadi teman-teman ya, kalau Anda ingin seperti Pak Masudin, Tante Besti juga buka lowongan nih Pak. Saya lagi ada lowongan untuk teknik di Jonggol dan juga accounting, dan juga untuk teman-teman ya yang kepengen mencari kerja ya untuk freelance. Tante Besti juga menerima marketing sebanyak-banyaknya, dan juga teman-teman semua di sini yang hadir di sini, Tante Besti juga lagi membantu saudara-saudara kita, terutama janda duda jomblo Pak yang belum punya rumah. Silahkan datang ke kantor Tante Besti dan bisa ngubungin Pak Masudin juga ya. Betul, siap. Jadi video ini boleh dibagikan ke teman-teman. Jadi teman-teman, alhamdulillah
sudah berakhir. Terima kasih Pak Masudin. Siap. Semoga Pak Masudin diberi sehat panjang Amin. umur. Dan terima kasih Bapak sudah loyal kepada PT Koperumnas, dan semoga ini bisa menjadi contoh Pak Siap, buat Bu. pegawai-pegawai kami yang lain, bahwa kalau Anda nekat kalau di rumah, Anda nekat hidup susah. Oke teman-teman, alhamdulillah sudah berakhir Pak Masudin. Terima Siap. kasih atas kehadirannya di Koperumnas. Sama-sama, Ibu. Semoga apa yang Bapak beritakan di sini menjadi amal ibadah. Amin. Dan kita syiar berantas riba, dan jangan pernah ragu teman-teman. Tante Besi sudah membuktikan bahwa jauhi riba, perbanyak sedekah, insya Allah dimampukan. Amin. Oke Bapak Ibu, Tante Besi mau pamit mundur diri. Saya dengan Tante Besi dengan Pak Masudin. Oke, jauhi riba, perbanyak sedekah, merdeka dari Merdeka. riba. Oke,